Alus ayeuna mah opening teh. Nya heueuh atuh Mang, kudu aya improve Mang. Adeuy improve cenah euy. Oke, langsung saja kami dari Tanya Aja dengan segmen kali ini yaitu OSTP. Obrolan santai tentang pajak. Seri PPH. Hashtag 6. Bro, kali ini kita bahas apa nih? Sebelum kita bahas mengenai penghasilan kena pajak, kita bahas dulu mengenai kompensasi rugi fiskal ya bro. Oke, siap bro. Memang kompensasi rugi fiskal itu apa? Sebelum saya bahas apa itu kompensasi rugi fiskal, kita harus bedakan dulu laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal bro. Kenapa bro? Memang apa bedanya laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal? Laporan keuangan komersil itu dibuat harus sesuai dengan apa coba bro? PSAK kan bro? Ya, tepat bro. Sementara untuk laporan keuangan fiskal itu harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bro. Berarti terdapat perbedaan atau ya bro? Yoi bro. Makanya kemarin-kemarin kita kan bahas tentang penghasilan menurut pajak dan beban menurut pajak juga bro. Akan berpengaruh terhadap perhitungan laba dong bro? Betul bro. Jadi laba atau rugi secara komersil dan laba atau rugi secara fiskal pasti berbeda. Karena masing-masing punya peraturan sendiri bro. Jadi bisa saja secara komersil mengalami keuntungan, namun secara fiskal mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya bro. Paham. Jadi laporan keuangan perusahaan di website perusahaan itu adalah laporan komersil ya bro? Tepat pisan bro. Oke, lanjut bro. Nah bro, jika wajib pajak mengalami kerugian secara fiskal atau menurut pajak, yang mana didapat dari penghasilan yang dikenakan tarif umum, dikurangi dengan deductible expense, maka kerugian tersebut boleh dikompensasikan ke masa berikutnya bro. Dengan kata lain, kompensasi rugi fiskal adalah kerugian wajib pajak secara fiskal yang akan dijadikan pengurang laba fiskal pada periode berikutnya hingga 5 tahun ke depan bro. Jadi bisa saja wajib pajak tersebut gak bayar pajak ya bro selama 5 tahun ini? Tepat bro. Enak dong. Enak bro. Biasanya ini digunakan sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak bro. Paham. Lalu ada ketentuannya gak bro yang harus diperhatikan? Ketentuan yang harus diperhatikan adalah yang pertama nih bro, wajib pajak harus melakukan yang namanya pembukuan. Apaan tuh? Tenang, nanti kita bahas di seri KUP ya bro, apa itu pembukuan? Siap. Lalu apa lagi nih? Yang kedua adalah kerugian fiskal tersebut sudah dilaporkan dalam SPT yang diisi oleh wajib pajak selama belum ada pemeriksaan atau berdasarkan SKP jika sudah diperiksa Fiskus bro. Dan yang terakhir bro, berdasarkan Undang-Undang PPH dikatakan bahwa kompensasi ini hanya boleh dilakukan selama 5 tahun secara berturut-turut. Namun, apabila kita lihat pada PP 78 tahun 2019 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu, maksimum kompensasi rugi fiskal bisa mencapai 10 tahun bro. Wih, lama juga ya bro? Lama banget bener bro. Untuk ketentuannya, silahkan buka PP tersebut ya bro. Nanti saya cantumkan juga di kolom deskripsi ya. Siap. Lalu cara hitung kompensasi rugi fiskal gimana bro? Oke, saya kasih contoh ya. Oke bro, kita lihat di sini ya bro ya. Misalkan tahun 2018, wajib pajak mengalami kerugian secara fiskal ya bro ya. Bukan secara komersil, oke bro? Oke. Rugi secara fiskal sebesar 10 miliar rupiah bro. Lalu, pada tahun 2019, wajib pajak mengalami laba fiskal 1 miliar.
2020 mengalami laba fiskal juga 2 miliar. 2021 mengalami laba fiskal 1 miliar. 2022 mengalami laba lagi 2 miliar. Tahun 2023 mengalami laba fiskal juga sebesar 2 miliar. Dan tahun 2024 laba lagi sebesar 1 miliar, bro. Oke bro, karena di tahun 2018 mengalami kerugian, maka wajib pajak tersebut bayar pajak tidak bro? Tidak lah bro. Nah, kalau misalkan di tahun 2019, ini kan mengalami laba ya bro ya? Iya, Bayar pajak nggak bro harusnya? ya harusnya bayar lah bro. Oke, seharusnya tahun 2019 ini wajib pajak membayar pajaknya karena mengalami laba fiskal. Namun dikarenakan tahun 2018 mengalami rugi fiskal, maka kerugian ini boleh dikompensasikan ke periode-periode berikutnya. Maka tahun 2019 tidak usah membayar pajak, bro. Oke, kita kan memiliki saldo rugi fiskal sebanyak 10 miliar ya, bro ya, pada tahun 2018. Iya. Nah, dikurangi dengan laba fiskal pada tahun 2019, maka saldo sisa rugi fiskalnya sebesar 9 miliar rupiah, bro. Lalu ini dikompensasikan ke tahun berikutnya ya bro? Tepat bro, sisanya ini akan dikompensasikan untuk tahun kedua, yaitu tahun 2020. Maka, sisanya 9 miliar dikurangi dengan laba fiskalnya 2 miliar, sehingga sisanya berapa bro? 7 lah bro. Ya, sisa rugi fiskalnya menjadi 7 miliar. Berarti ini di 2020 gak bayar pajak lagi dong bro? Iya bro, nggak usah bayar pajak lagi. Nah, di tahun 2021 pun sama bro, tidak usah bayar pajak. Kita memiliki saldo rugi fiskal sebanyak 7 miliar. Dikurangi dengan laba fiskalnya 1 miliar, maka sisa rugi fiskalnya menjadi 6 miliar. tepat sekali bro. Ini masih bisa dipakai nggak bro menurut bro? Menurut saya sih bisa nih bro. Bisa ya bro ya, kan tadi maksimal 5 tahun. Nah, sekarang masuk ke tahun keempat, yaitu tahun 2022. Sisa rugi fiskal tahun 2018 sebesar 6 miliar. Lalu kita kurangkan dengan laba pada tahun 2022. Sehingga saldo rugi fiskalnya menjadi berapa bro? 4M bro. Iya, 4M katanya. Lalu sekarang masih bisa dipakai bro saldo yang 4M ini? Masih bisa dong. Masih ya bro ya, masuk ke tahun kelima, yaitu pada tahun 2023. Saldonya adalah 4 miliar dan laba fiskalnya 2 miliar, sehingga saldo rugi fiskalnya menjadi berapa bro? 2M bro. Oke, 2M sisa dari rugi fiskal tersebut. Nah, ini kan bro, rugi fiskal tahun 2018 sudah kita pakai selama 5 tahun ya bro ya? Betul bro. Nah, berarti untuk tahun 2024 wajib pajak kan mengalami laba fiskal ya bro ya, sebanyak 1 miliar. Nah, ini kira-kira menurut bro bayar pajak atau masih bisa dikompensasi bro kerugian yang tahun 2018? Tidak bro, soalnya sudah 5 tahun. Tepat pisan bro. Nah, maka di tahun 2024, meskipun sisa rugi fiskal kita masih sisa 2 miliar, tetapi tidak bisa digunakan karena sisa rugi fiskal ini sudah daluarsa bro. Sehingga pada tahun 2024 ketika mengalami laba fiskal maka harus bayar pajak bro. Jadi rugi fiskal bisa kadaluarsa ya bro? Bisa bro, karena kan tadi maksimum hanya 5 tahun. Dan untuk jenis usaha tertentu bisa sampai 10 tahun. Jadi bisa kadaluarsa. Jika perusahaan mengalami rugi tahun ini, lalu tahun depan laba, lalu rugi lagi, itu gimana bro? Oke bro, ini contoh yang berbeda ya bro ya. Misalkan sekarang wajib pajak mengalami rugi, terus laba, terus laba, terus rugi, terus laba, terus laba, terus laba ya bro ya. Nah, ini bagaimana untuk menghitung kompensasi rugi fiskalnya ya bro ya. Oke, pada tahun 2018 wajib pajak mengalami rugi sebesar 10 miliar ya bro ya. Oke. Nah, 2019 ini mengalami laba fiskal 1 miliar. Berarti dia bayar pajak nggak bro 2019? Tidak lah.
Enggak ya bro ya, karena dikompensasi dari kerugian sebelumnya, maka sisanya berapa bro? 96 bro. Ya, betul. Nah, 2020 kan laba lagi nih bro ya. Ini bayar pajak lagi nggak bro? Enggak lah. Enggak ya bro ya. Nah, sekarang sisa rugi fiskalnya menjadi berapa bro? 7M. Ya, sisanya 7M ya bro ya. Nah, sekarang bro, wajib pajaknya mengalami rugi nih di tahun 2021. Menurut bro, apakah kerugiannya harus digabung atau dipisah nih bro? Menurut saya ya digabung bro. Jawaban Anda kurang tepat Ferguson. Seharusnya kerugiannya itu dipisah bro. Kenapa rugi fiskal tahun berbeda tidak boleh digabung bro? Jawabannya lagi-lagi karena ada masanya bro. Kita ambil contoh yang 5 tahun ya bro ya. Jika rugi tahun 2018, berarti kompensasi rugi fiskal itu bisa dipakai sampai kapan bro? 2023 bro. Betul. Lalu ternyata di 2021 mengalami rugi lagi. Kerugiannya bisa dikompensasi sampai kapan bro? Yang rugi 2021 sampai 2026 bro. Nah, jadi boleh digabung nggak? Oh iya ya bro. Masa kadaluarsanya berbeda? Jadi gak boleh digabung. Tepat pisan bro. Oke bro, tadi kan tidak boleh digabung ya bro ya. Maka kita harus pisahkan. Rugi fiskal tahun 2018 itu sisanya tadi 7 miliar. Lalu sekarang dipisahkan di bawahnya ada rugi fiskal tahun 2021 yaitu sebesar 3 miliar bro. Jadi untuk 2022 gimana nih bro? Pada tahun 2022 ketika wajib pajak mengalami laba fiskal sebesar 2 miliar, maka yang digunakan adalah rugi fiskal yang pertama dulu bro, yaitu yang tahun 2018. Maka 7 miliar dikurang 2 miliar menjadi berapa bro? 5M. Ya, sisa yang rugi fiskal 2018 menjadi 5 miliar dan sisa rugi fiskal yang tahun 2021 masih belum digunakan. Jadi masih 3 miliar bro. Berarti coba bro jawab tahun 2023 gimana bro? Jadi untuk saldo rugi fiskal tahun 2018 5M dikurang 2M. Jadi 3M bro untuk tahun 2023. Ya betul bro. Jadi di tahun 2023 sisa rugi fiskal tahun 2018 menjadi 3 miliar. Dan sisa rugi fiskal tahun 2021 masih tetap 3 miliar ya bro ya. Nah, di tahun 2024, menurut bro, rugi fiskal yang mana yang akan digunakan bro? Ya yang rugi fiskal 2021 bro. Soalnya yang 2018 udah 5 tahun nih. Jadi udah kadaluarsa. Tepat pisan bro. Pada tahun 2024, jadi rugi fiskal tahun 2018 tidak bisa digunakan lagi atau sudah daluarsa. Maka kita menggunakan sisa rugi fiskal yang tahun 2021. Yaitu sebesar 3 miliar, dikurangi dengan labanya pada tahun 2024 adalah 1 miliar, maka sisanya rugi fiskal tahun 2021 adalah 2 miliar rupiah bro. Paham. Lalu apa lagi nih bro? Udah segitu aja bro untuk kompensasi rugi fiskal mah. Ah gitu dong bro, sedikit aja. Biar saya bebannya nggak terlalu banyak nih bro. Beban apa bro? Beban hirup ngedit bro. Ahui. Eits, sebelum itu jangan lupa like, Komen, share, subscribe. Saya Ilham Fauzan. Dan saya Ardan Gani. Pamit undur. Assalamualaikum. Siap. Lalu. Keluar aja. Iya 2002 hiji. Oh lain maksudnya nahan 2007 hiji kan can ke alam nih 2002 hiji. Contoh ini contoh. Oh, Contoh. Contoh. Kenapa nggak yang kemarin mengambilnya? Maka wajib pajak tersebut bayar pajak tidak bro? Bayar. Tidak Bambang. Naon dia teh pertanyaan. Oh, nanya naon jadi Bang dah. Kalau rugi mengalami bayar pajak tidak. Orang nggak salah jawab jadi. Meskipun saldo rugi fiskalnya masih meskipun